Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembudidaya, terutama di tambak-tambak tradisional dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini 21 Mei tahun 2025, kami mencoba satu cara untuk mengelondongkan benur. Ya, seperti yang Bapak-bapak lihat, saudara-saudara lihat, ibu-ibu lihat, ini di depan saya ini kami merancang satu wadah pengelondongan. Ini ukurannya 3x4 meter dengan kedalaman air sekarang ini kurang lebih 60 cm ya. Sebenarnya kalau airnya bisa sampai sini itu bisa sekitar 80 sampai 85 cm. Tapi karena ini tahap awal, jadi sengaja kami biarkan dulu seperti itu ke dalam airnya. Saudara-saudara yang saya hormati, model yang kami kembangkan ini rangkanya terbuat dari pipa paralon. Kenapa model seperti ini kami kembangkan? Karena tahun 2023 yang lalu kami sudah mencoba model seperti ini juga, tapi itu rangkanya dari bambu. Ya, nah ada kesulitan yang kami temui kalau rangkanya dari bambu, karena itu agak susah kami bongkar pasang dan susah mobilisasi ke tempat-tempat lain. Dengan cara ini, dengan alat ini, ya, dengan rangka dari pipa plastik ini bisa bongkar pasang, ya, tidak terlalu susah, ya, tidak terlalu susah, gampang operasionalkan, dan tak kalah pentingnya wadah ini fleksibel. Bisa kita kalau misalnya tiba-tiba air tambak meluap karena hujan deras, alat ini terapung, ya, alat ini terapung. Jadi kita tidak khawatir kalau misalnya sementara ada isinya benurnya hanyut karena terapung. Nah ini itu ya. Ya, jadi saudara-saudara yang saya hormati, yang kedua dengan alat ini, ya, kalau misalnya kami sudah gunakan alat ini, ya, dan ada kawan lain, petambak lain yang mau mencoba, silakan, karena alat ini tidak terlalu susah, ya, bisa dibongkar pasang dan pasang di tambaknya. Jadi ini kita berharap seperti itu supaya teman-teman ada keinginan untuk menggelondong. Seperti kita tahu bahwa daya dukung tambak-tambak tradisional itu biasanya hanya sekitar 60-70 hari. Jadi supaya kita bisa panen sesuai dengan target size yang kita inginkan, ya kita gelondongkan dulu. Ya, ini di samping untuk meningkatkan performa benur, ya. Nanti di sini, ya, ini ada benur di tangan saya ini adalah benur window. Ya, tiap tempat ini, tiap wadah ini kami isi kurang lebih 7.000 ekor, ya, 7.000 ekor, dan ini dilengkapi dengan aerasi, ya, seperti bapak-bapak ibu lihat ini ada gelembung aerasinya di sini. Sengaja kami kasih begini supaya betul-betul kehidupan benur dalam wadah ini bisa berjalan dengan baik, ya, karena seperti biasa kita tahu kalau di tambak-tambak tradisional itu biasa jam-jam 10 malam ke atas sampai pagi itu kadar oksigennya rendah. Nah itu yang kita antisipasi. Saudara-saudara yang saya hormati, aspek lain daripada pengelondongan ini, kalau misalnya ini kosong, ya, ini tambak pembesaran, kita keluarkan nanti dari sini, ini bisa pengelondongan tetap jalan. Jadi kita nanti bisa menjual gelondongan lagi. Jadi kalau kita sudah gelondong sendiri untuk pembesaran, nanti kita bisa gelondong di sini. Apakah itu udang, apakah itu pandeng. Jadi ini multifungsi, ya. Saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan, ya, metode pengelondongan seperti ini menjadi satu solusi, ya, menjadi satu solusi bagi peningkatan produksi tambak-tambak tradisional dimanapun ini berada, ya, tradisional dimanapun berada, karena seperti kita tahu bahwa produktivitas tambak-tambak tradisional dewasa ini ada kecenderungan melandai, makanya harus kita berinovasi yang mampu kira-kira kita kerjakan dan secara ekonomi bisa kita biayai, ya. Kalau di Pindrang, ya, biayanya untuk satu unit ini, ya, karena pipanya ini kami gunakan 2 inci yang AW, ya, yang tebal itu, ini biayanya ini sekitar 2 juta per unit. Saya kira memang kalau investasi awalnya memang kalau kita hitung itu tinggi, tapi saya pikir kalau alat ini kita pelihara dengan baik, saya kira bisa kita pelihara gunakan dalam jangka waktu yang lama. Saudara-saudara yang saya hormati, ya, memang dengan cara mengelondong ini diharapkan, ya, diharapkan performa benur semakin hari semakin bagus, sehingga nanti kalau kami pindahkan di pembesaran ini,
itu bisa lebih bagus. Kami target di sini kira-kira 10 sampai 12 hari ya. 10 sampai 12 hari, tapi dilihat nanti kondisi bedurnya. Kalau misalnya ternyata belum sesuai yang kita harapkan, mungkin kita tambah. Tapi biasanya kalau window dalam model seperti ini cukup bagus kalau sudah bisa 10 hari. Biasanya itu sudah seperti batang korek kayu ya. Saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kami ini sementara tetap mengkaji ya. Nah, ada yang hampir saya lupa ya. Di permukaan wadah ini ya, di permukaan wadah ini atas sini kami kasih jaring Pak ya, kasih jaring. Apa fungsinya ini? Karena misalnya kalau matahari bersinar sangat teriknya, biasanya itu intensitas cahaya di sini kuat. Nah, itu akan mengganggu aktivitas makan daripada udangnya. Nah, makanya untuk antisipasi itu kami sengaja kasih ini ya. Kami sengaja kasih ini supaya paling tidak ya mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk dalam wadahnya, sehingga itu tidak mengganggu aktivitas makan daripada udang yang ada di dalam. Saudara-saudari yang saya hormati, mari kita merapatkan barisan, menyatukan gerak langkah demi untuk peningkatan produktivitas di tambak-tambak nasional. Ya, saudara-saudara yang saya hormati, tetap semangat, jangan berhenti berinovasi. Kita bahu-membahu dalam memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan. Saya kira itu dulu. Saya Muhammad Sainong dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia Makassar melaporkan dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.